kita akan masuk ke pertemuan. Jika kemarin beberapa waktu yang lalu kita lebih fokus bagaimana kita menanggapi kasus-kasus gizi lebih, ya, obesitas, overweight, gizi lebih, karena terlalu banyak intake-nya. Sekarang kita akan mencoba mendiskusikan, membicarakan bagaimana jika seseorang mengalami gizi kurang dalam jangka yang panjang, bahkan sebelum seseorang tersebut dilahirkan. Dampaknya apa? Oke, jadi harapannya kalian sebagai seorang calon nutrisionis sarjana gizi punya pemahaman yang menyeluruh bahwa gizi jika terlalu banyak membawa risiko, gizi terlalu kurang juga akan membawa risiko tersendiri, gitu ya. Hari ini topik kita adalah tentang fetal programming. Artinya membuat, mencetak, memprogram fetus. Jadi hamil nggak sekadar hamil, hamil yang seperti apa, gitu ya. Apakah memperbaiki keturunan itu benar-benar bisa terwujud atau cuman kata-kata manis aja gitu memperbaiki keturunan. Kemudian dengan stunting dan 8.000 hari pertama kehidupan. 8.000 pernah dengarnya mungkin 1.000 HPK ya. Nah, sekarang saya coba untuk mengenalkan lebih detail tentang konsep 8.000 hari pertama kehidupan. Ini konsep yang lama. Saya dulu kuliahnya dapatnya 1.000 HPK. 1.000 hari pertama kehidupan. Dihitungnya itu ketika awal konsepsi. Bukan ulang tahun pertama. Bukan bayi lahir. Itu hitungan pertama. Bukan. Tapi awal konsepsi. Apa itu konsepsi? Awal konsepsi ketika sperma ketemu dengan ovum dan membentuk sperma pertama kalinya. Jadi ketika suami istri berhubungan, kemudian di situ ovum ketemu dengan sel sperma, disitulah pertama kali konsepsi, itulah hari pertama kehidupan saya dan kalian. Oke. Seorang ibu belum menyadari hari pertama kehidupan tadi, gitu kan? Seseorang biasanya baru sadar, oh saya sudah telat menstruasi 2 bulan, yang lain tahu, oh saya hamil. Ketika dicek, oh ini sudah sekian minggu. Oke, awal konsepsi sampai dia usia 2 tahun pas, itulah 1.000 hari kalau dihitung-hitung. Ya, jadi bukan dihitung dari baru lahir, tapi dari awal konsepsi sampai 1.000 hari. Nah, 1.000 HPK ini dianggap sebagai golden period tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena di awal 1.000 hari pertama ini, 1.000 pertama kali ini, dibentuklah otakmu, dibentuklah paru dan jantungmu, dibentuklah tubuhmu yang seperti itu ketika janin ya bertumbuh. Kecerdasanmu, kemampuanmu di dalam bicara dan yang lain, bergerak motorik semuanya itu terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan ini, Pak. Sehingga itu dianggap sebagai masa yang emas. Artinya apa? Kalau kita bisa mengoptimalkan stimulus itu artinya rasa itu antara lain makan dengan sesuai, kasih latihan, kasih mainan, kasih sayang, perawatan, dan yang lain, dianggap bisa membentuk seseorang dengan kualitas yang unggul ketika nanti dia sudah tumbuh dewasa. Oke, nangkap sampai sini ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika terjadi permasalahan di masa tersebut, misalnya ibunya nggak makan teratur, ibunya kan jadi belum bisa makan sendiri ya, baru bisa lewat ibunya.
ibunya anemia, ibunya terkena COVID, dan yang lain misalnya. Atau bayinya sudah lahir, kemudian terkena diare, bayinya ternyata ditinggal ibunya bekerja, sehingga dikasihnya pisang serut, dikasihnya air tajin, air beras, dan yang lain, madu, kurma, teh, dan yang lain. Sehingga pemberian makanannya tidak optimal atau terjadi diare. Di masa 1000 pertama, hari pertama kehidupan tadi, itu akan memberikan dampak yang irreversibel. Artinya orang mungkin kembali normal. Oke? Artinya kalau sudah masalah, kalau otak tidak bertumbuh dengan baik karena kekurangan zat gizi, tidak akan tumbuh dengan optimal walaupun sekarang kita kasih gizi optimal. Paham? Artinya kemampuan seseorang, anak dewasa, kemampuan berpikir dia, itu dampak di masa lalunya dulu. Dampak dari masa lalunya dulu. Nangkep ya? Kok ada ya anak kecil pinteran jamak, setelah dewasa pinter banget, baru ngomong gini, 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 gini. Bisa jadi pemberian makanannya optimal, stimulusnya optimal, bebas dari masalah kesehatan. Paham? Ya. Tapi itu konsep lama. Bahwa kebutuhan gizi tidak hanya selesai pada usia 2 tahun. 2 tahun plus 1 hari, 2 tahun plus 2 hari, 2 tahun plus 3 hari, sampai usia anak tersebut balita 5 tahun, gitu, sampai anak tersebut sekolah, di SD, di SMP, bahkan sampai SMA. 18 tahun kan? Anak itu kan sampai 18 tahun, itu ternyata masih berdampak. Maka ini dianggap 1000 HPK itu penting. Ya, tidak ada yang bilang itu tidak penting. 1000 HPK itu benar, ya, tapi kurang optimal. Kita bisa mengoptimalkan lagi. Kenapa? Karena kebutuhan gizi untuk seseorang itu tumbuh dan berkembang nggak cuma sampai 1000 hari aja. Kalian anak-anak itu masih bisa tumbuh lagi di SD. Makanya kalau kalian menstruasi usia 4 SD atau 5 SD misalnya, saat itu teman-teman yang cowok kecil-kecil, kalian tinggi sendiri di kelas. Mungkin kalau masih ingat atau foto punya foto teman-teman yang cowok masih kecil-kecil, cupu-cupu. Tapi ketika masuk usia 12 tahun, 13, 10 sampai 12 tahun, yang cowok sudah mulai ada tumbuh kembang, kamu kalah tingginya dengan anak-anak yang pernah dia di bawahmu. Oke, itu nanti kita akan bicarakan terkait growth. Nah, di sini ada informasi usia 0 sampai 8 tahun. Tadi saya sampaikan bahwa 1000 hari itu betul ya, tapi kurang, gitu ya. Kenapa? Karena sampai usia 8 tahun, 8 tahun itu ya mungkin SD kelas 2, kelas 3 gitu ya. Itu ternyata di usia ini terjadi yang namanya system critical period. Windows of opportunity. Artinya apa? Ketika dulu, waduh, bapak ibu saya miskin, anak ini tidak tumbuh dengan optimal ketika dia usia 2 tahun, kan nggak optimal tuh misalnya. Kan tidak tumbuh dengan sempurna di usia dia 2 tahun, betul? Masih bisa diperbaiki. Kesempatan untuk memperbaiki. Permasalahannya, apakah orang tua sadar atau enggak? Ini kesempatanmu go remedi buat memperbaiki. Kenapa? Karena di periode tersebut masih ada tumbuh dan berkembang. Anak masih bisa tumbuh secara linier ke atas. Anak masih bisa berkembang walaupun tidak seoptimal ketika 1000 hari. Nangkep? Permasalahannya apakah sebagai orang tua sadar atau tidak, mau memanfaatkan itu atau tidak.
Nah, ini hitungan 1000 harinya. 1000 hari pertama itu ibu mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui sampai kemudian 6 bulan yang masih saja, hanya masih saja. Kalau teman-teman pernah dengar ASI eksklusif itu kan artinya 6 bulan hanya ASI saja, betul? Bagaimana jika anak tersebut sakit di usia 3 bulan sehingga dapat obat paracetamol misalkan dalam bentuk sirup, misalkan harus minum obat tersebut di usia 3 bulan. Pertanyaannya, jika dia masih melanjutkan ASI saja sampai 6 bulan, apakah definisi ASI eksklusifnya sudah gagal atau masih berhasil? Tapi dia minum obat karena dia sakit di usia 3 bulan. Masih. ASI eksklusif bukan berarti ASI tok orang. Kalau dia memang sakit dan memang harus minum obat, itu tidak menggagalkan ASI eksklusifnya. Kecuali minum obatnya yuk dikei teh, yuk dikei madu, yuk dikei air putih hangat, atau apapun itu. Baru gagal ASI eksklusifnya. Oke? Kalau obat tidak. Karena harus. Oke? Nah, sehingga teman-teman perlu meluruskan, atau kita perlu di sini satu frekuensi dengan itu. Perkara di ruang lain kok ada diskusi yang berbeda, mereka satu ya, itu eksklusif, ASI eksklusif. Obat tidak menggagal. Yang kedua, bagaimana, apakah setiap anak wajib harus kudu ASI eksklusif? Setiap anak yang lahir di Indonesia dan di dunia wajib harus kudu mutlak ASI eksklusif. Iya, oke. Di belakang, kamu enggak? Kalau laporan hasilnya itu dikasih 10 barang. Oke. Ada lagi? Ibu kenapa? Memang enggak keluar, tapi bukan masalah ibu sakit atau enggak. Oke. Ada lagi? Sera bilang tetap ya wajib kudu harus ya, saya garis bawah ya. Jadi mau nggak mau harus gitu ya. Mau nggak mau harus. Ketika tidak memberikan, yo salah, gagal, tidak bagus. Nah gitu. Nangkap ya. Apa itu kalau dikasih ASI eksklusif? Harus ibu harus. Kalau tidak memberikan maka harus nih, nggak optimal nih gitu misalnya. Anaknya kayak gini. Paham ya maksud saya ya? Nah, mana yang tepat menurut, wajib harus kudu ASI eksklusif atau yang kedua ini? Bukan kasus dia, tapi ya tidak harus. Pendapat lagi, baris ke tiga ke belakang. Ada pendapat? Ayo, kita di sini ngomongin tentang isu ini, teman-teman langsung menyampaikan pendapatnya. Ayo berpikir kritis. Tidak mungkin percaya. Apa pertanyaan sih? Ya, aku sebagai ahli gizi saya langsung menjawab. Ibu nggak bisa saya solusikan. Iya sih. Tidak apa-apa pasti bakal komentar gitu. Tidak tumbuh optimal nih. Dapatnya malah susu kurang. Itu kenapa enggak? Dan kita sebagai ahli gizi 21 anaknya itu kita beri. Gimana? Mau memang menganut mazhab jadi harus mutlak, tidak ada kata lain. Kasus itu tidak jalan buku. Atau ya tidak ada sekali. Bahkan tidak. Wow, kami ya. Apa diskusi tadi Pak? Oh, yes.
kalau tidak dilakukan itu sesuai dengan kondisi ibunya sendiri. Nah, kalau misalnya dilaksanakan langsung kan bisa dituduh bersifat dan efek hasil untuk melengkapi selanjutnya. Kalau baru lahir, pertanyaan saya, kalau baru lahir sampai usia 1 bulan ini, iya. Waktu dikasih aku caranya juga. Oke, ada lagi. Siapa namanya? Devi. Itu kan saya ada yang ibunya itu meninggal untuk meninggal di situ, ada di situ dan juga Oke. kalau misalnya itu jangan Oke. Donor ASI nggak selalu ada, gitu ya. Jadi dikasih dengan sebab. Oke, terima kasih Gaby. Ada banyak kasus terkait dengan kematian karena proses delivery. Ya toh. Nggak semua ibu selamat ketika melahirkan. Apakah anaknya bisa menyusui dari ibu tersebut lagi? Merasa. Maka jangan memberikan judge. Satu. Yang kedua, tidak semua ibu bisa mengeluarkan ASI dengan lancar. Juga jangan langsung menjudge. Tapi saya sepakat tadi, usahakan dulu dapat ASI. Usahakan dulu. Karena kalau dapat ASI, donor ASI misalnya, apakah dapat kolostrum? Tahu ya kolostrum? Cairan kuning penuh lemak yang bagus di awal menyusui, yang hilang dalam 2 hari setelah menyusui. Nangkep ya? Kalau dapat donor ASI kan artinya sudah nggak ada kolostrumnya. Karena ASI harian. Oke? Jadi tidak mungkin dapat kolostrum dari orang-orang yang sudah menyusui anak yang mungkin lebih gede. Nangkep ya? Tapi memang betul bahwa ASI eksklusif diupayakan seoptimal mungkin. Diupayakan. Artinya bukan harus wajib diupayakan sebisa mungkin dapat ASI. Sebisa mungkin. Dapatnya dari mana? Boleh dari donor. Inggris memang ibunya nggak bisa menentukan. Kenapa? Ibunya mungkin meninggal, ibunya mungkin sakit, ibunya mungkin harus bekerja keluar negeri sehingga bisa. Ibunya mungkin ada permasalahan, tidak bisa memberikan ASI. Oke, maka diupayakan dapat ASI dari orang lain. Kita mengupayakan dulu, yang penting orientasi selanjutnya. Walaupun mungkin tidak dapat dari ibunya secara langsung. Itu satu. Yang kedua, ASI dikeluarkan oleh ibu itu sangat tergantung dari emosional ibu tersebut. Jika ibu itu takut, khawatir, cemas, sedih, ASInya diproduksi? Tidak. ASInya stop. Artinya bagaimana jika ibu, kalau ibunya normal, sehat, dari situ kan harusnya bisa ya.
Tapi kan nggak semua itu bisa keluar hasilnya seperti diminta. Terus bagaimana caranya? Kan pilihannya itu. Tadi kan keywordnya adalah diupayakan kan gitu kan? Nah, bagaimana cara kita sebagai nakes, bagaimana cara kalian sebagai anggota keluarga bisa yang melakukan misi kan? Bagaimana saya sebagai seorang yang berlatar belakang misi dan studi suami calon lepas itu misalnya bisa memberikan lingkungan yang nyaman untuk ibu sehingga ibu itu bisa nyaman dan enak seperti kalau ibunya stres takut khawatir sedih merasa kesakitan yang lain takut bantuan ini dengan ibu seperti oke sehingga diupayakan dia istrinya dari lebih orang langsung cari susu formula diupayakan dulu cari ASI atau diupayakan buahnya sudah ASI itu bisa benar diupayakan dulu saya cerita ibu baru bisa mengeluarkan ASI itu ketika kehamilannya sesuai dengan apa namanya kelahirannya sesuai dengan masa kehamilan yang jauh. Ketika masa kehamilan masih prematur ke bawah, hasilnya belum sempurna terbentuk janin. Sehingga memang cenderung nggak keluar itu ya prematur, gitu ya. Sehingga memang nggak bisa keluar. Nah, maka untuk ibu-ibu yang seperti itu, lahirnya lahirnya juga lahirnya harus disiksa. Gejala tertentu, memang masih normal. Nah, bayi juga, misalnya bayinya 6 bulan, misalnya gitu ya, sehingga bayi pun untuk menyebut belum kuat, gitu misalnya. Mau kamu cari donor ASI dan yang lain, mungkin belum bisa. Sehingga ASInya agak sedikit, asupan makanannya agak sedikit harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, untuk kondisi-kondisi tersebut, ASI eksklusif tidak wajib mendiskusi. Bisa susu yang diformulasikan untuk kondisi bayi dengan kebutuhan khusus tersebut. Misalnya susu formula prematur itu berbeda dengan susu formula yang ada di botolan kerdusan harganya cuma 50.000 bisa juga. Paham ya? Susu formula tersebut itu dirancang sedemikian rupa sehingga mengandung kemudian tertentu yang menyerupai ASI itu tidak jangan ASI karena kondisi tertentu lagi alergi susu bayi alergi susu ibu bisa diakan dikasih ASI ya dikasihnya susu formula dengan catatan khusus oke jadi ngasih susu formula bukan sekadar ibunya nggak bisa ngasih ASI terus kasih susu formula ibunya ngasihnya sendiri kasih susu formula diupayakan dulu itu kalau oke semoga kita tuh dari satu frekuensi gitu ya. Nah saya mau cerita tentang bisnis anak saya umur di usia 47 ini 4 poin orang disebut prenatal atau tidak itu karena saya melakukan itu sebelum itu jadi harus di selesai itu tidak oke 37 minggu tinggal selesai kalau orang normal dan itu aslinya belum terlalu baik anak saya harus menunggu bakal dulu karena nggak bisa langsung menerima kebenaran tersebut batas BEP-nya ada berat lahir rendah berapa batasnya ojo kabel tahu apa dulu pernah dikasih tahu apa dulu BPL berapa ojo kabel BPL habis itu 2.500 gram atau 21 kilo bagi saya baru 2,6 kamu on
Padahal pertumbuhannya dari 0 sampai 37 ribu normal, tapi karena kejadian tadi harus saya langsung berpikir aduh anakku kurang bisa oleh istri karena dia kondisinya langsung kepikiran anakku sampai mendapatkan proses lama itu kan saya dapat informasi itu, tapi kan tadi diupayakan dan berusaha lah tidak langsung menyerang dan memberikan oke. Dan ketika diperang memang nggak apa sih makin stres kalau keluar ketika makin stres apakah makin terus dari luar makin nggak keluar. Nah kemarin langsung dikasih informasi sama perawatnya dikasih informasi no itu kamu saya orang gizi enggak ada. Ya sudah Pak, mau gimana? Saya upayakan. Saya belum berpikir bahwa anak saya ini saya pikir tampang dia seperti apa saya pikir karena istri saya di ruang bangsal ibu, anak saya di ruang bangsal belum bisa ketemu. Istri saya makin heboh dong, makin stres dong. Apakah ini orang luar makin nggak kuat, makin gumpet karena masih sama di pengalaman ibu semua. Ya, saya itu nggak boleh ngomong juga di ruangan. Saya saat itu saya harusnya nangis karena kelaparan kan video kan dia sudah masuk orang saya itu istri saya di bawah sempat terpaksa namun dengerin itu baik apa pejamkan bayangin dia ada di dekatmu kita dengarkan suaranya dia pakai videonya cuma 10 detik itu masih berat tidak 10 detik dilihat dalam sambil ditulis relax sampai bayang dan itu tulis walaupun cuma sebatas ini ya stres saya pakai pipet kalau ambil ini pipet pakainya bukan botol karena botol terlalu gede pakainya cuma kayak alat suntik persis ini cuma 1 mili. 1 mili itu 1 biji kalau suntikan. Saya harus kok. Karena tidak dapat waktu. Kamu mengas, silakan dengarkan video dan suara saya tak terwakili. Apakah itu bahasa yang kok bisa sinyal kenapa ya? Dan itu manis bagi saya, bagi mereka makin manis. Kok bisa? Saya kasih anak saya cuma dulu langsung habis, saya cuma disuntik habis semua pada 1 mili. Saya balik lagi. Nanti saya keluar musik. Oh, karena dia perawatan di sini. Tidak apa-apa. Oke, saya ke ruangan lagi. Yuk, sebelum 1 mili berapa jam gitu ya untuk 7 hari ini berapa hari juga itu pasti tambah dengan 50 sampai akhirnya dalam waktu 2 hari 1 hari itu saya bisa dapat bonus si warnanya kuning betul kuning betul itu 1 botol ini 100 mili ini 50 mili 1 botol segini persis full dan itu sangat kurang-kurang diminum dan nggak mungkin dipercaya dari 1 mili ya cuma kecil banget pakai pipet itu sudah nggak cukup lagi harus di botol dimasukin ngomong masih kan terus kemudian itu terus sama seperti masukin lagi susah ini di apa di freezernya itu masih tampol nah itu tampol karena masih semakin banyak dikeluarkan dia akan diproduksi terus semakin banyak gitu. Ayo sudah nanti lagi tidak akan diproduksi karena vaksin itu berdasarkan demand berdasarkan permintaan semakin sering dikeluarkan semakin banyak diproduksi
Semakin stop karena merasa sudah cukup, ya Pak, nggak akan produksi. Gitu ya, nggak semua orang, nggak semua orang. Nggak harus, nggak jadi bosan pembuku karena sendiri di luar. Akhirnya saya botol satu botol dua botol tiga. Kami 2 hari kita di master botol banyak yang bisa. Karena yang tidak hati. Oleh Allah, tidak panggilan panggilan. Itu saya selalu ceritakan ke orang-orang yang berhasil. Saya nggak bisa memproduksi. No, bukan kamu yang nggak bisa, lingkungan yang nggak mendukung. Apakah seharusnya bisa? Tidak ada yang tidak bisa. Kecuali ada masalah-masalah tertentu pelajaran sebenarnya. Seperti itu bicara. Ada orang mungkin stres, mungkin sedih, marah, takut, kecewa, atau apa itu yang bisa bukan. So kalau nanti kalian saudara ambil kondisi, nggak semua laki-laki, nggak semua orang tua, bapak ibu kita gitu ya, tahu kan, dia mengalami sesuatu. Saya dulu popularitas itu sudah harus kerja lagi seperti itu. Kerja dan ini orang sehingga ya nggak dikasih sih ketika sudah berangkat kerja, ya kan baru pulang lagi sampai sudah berkonsultasi. Sengaja kita keluar, nggak jam, kenapa kok kita dulu tidak? Oke, 21 anak ini fungsinya apa? Mereka betul mata polisi. Itu ada penilaian itu. Saya sekali lagi nggak akan peduli nilai kamu A, B, dan Z. Itulah urusan akademis. Ini belajar itu bukan tentang nilai, tapi tentang fakta. Dan faktanya tidak bisa. Anak saya tumbuhnya kecil kemarin ketika hamil, tapi sekarang kalau dibawa ke gereja, anak saya langsung bilang orang sini bocah. Karena usia 2 tahun tingginya kayak anak. Saya bilang, no, bukan anak saya sesuai dengan anak saya tumbuh sesuai dengan teknologi. Anak saya mencapai potensi tumbuh kembang yang optimal. Saya selalu ngomong ke kalian dan saya selalu diajar bahwa semua di dunia ini punya potensi yang sama. Saya, kamu, kalian dan di luar negeri semua potensinya sama untuk tinggi secara linear. Tapi 1000 hari inilah yang akan membedakan. Nanti semua orang. Saya ketika di Portugal, saya bisa. Apakah orang yang mau begini? Tergantung di mana dia tulus hari itu. Tapi ketika saya Belanda, atau profesor saya dari Belanda, kenapa? Dia dikandung dulu. Ya itulah si tipikal manusia ideal dalam tanda kutip. Nah, kita yang kecil-kecil tidak ingin. Kenapa? Ya bisa jadi ketika ibu kita mengandung kita, asupan makan kita tidak optimal. Ibu kita mungkin ada sakit atau apapun. Maka ketika istri saya yang mengandung itu langsung terjun. Tapi sesimpel kita bahwa ini tak cukup dengan ini. Kenapa? Karena ada konsep ini dan ini tidak. Jadi masyarakat Indonesia tidak ditakdirkan untuk pertunjukan korupsi. Semua punya potensi. Yang membedakan 1000 harinya ini optimal enggak? Trimester pertama 1 sampai 3 bulan pertama itu pembentukan otak. Kalau seorang ibu
nggak mau makan. Apakah pembentukan otak yang optimal? Tidak. Dan irreversible, orang bakal iso balik. Dan permasalahannya di trimester pertama, 3 bulan pertama, ibu bakal morning sickness. Mau makan? Saya sudah ngomong ketika dia hamil. Nanti minggu 16 sampai minggu 20 kamu bakal mual. Kalau saya kasih ini, itu tujuan saya biar kamu nggak makan. Kalau kamu mau makannya kurang, kamu nggak makan buah, kamu nggak makan sayur, ini kamu nggak minum vitamin, nanti bayinya ya kan doktrin itu saya masih nggak dia cuma muntah sekali karena apa namanya waktu itu kebanyakan makan sayuran sampai dia muntah. Dan sensitif dengan bau tertentu sehingga ketika ada pencetus bau tertentu dia muntah. Tapi cuma sekali doang. Habis itu enggak pernah. Kenapa sih dokternya? Ini membuat jangan sampai tidak makan. Oke, baru 1 slide saya ngomong 1 jam. Saya ngomong ini materi yang nggak cukup 1 jam. Mungkin 2 pertemuan. Oke, ini apa namanya teori dari David Barker. Teori Barker namanya Fetal Origin of Adult Disease. Teman-teman ini perlu diperhatikan grafiknya. Kalau nggak kelihatan silakan belum tak kasih ya. Belum tak kasih. Nah, tapi silakan nanti bisa dilihat nih ya. Kalau memang belum begitu jelas tulisannya apa. Saya coba sampaikan ke kalian. Ada 4 faktor, ini yang warna kuning. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Ini lingkaran pertama adalah poor fetal growth. Artinya pertumbuhan fetus atau janin yang jelek. Ya, artinya pertumbuhan fetus atau janin yang jelek. Ini lingkar pertama. Dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, faktor ibu itu sendiri. Maternal factor. Misalnya, ibunya nggak makan, ibunya anemia, ibunya sakit ini, gitu ya. Maternal factor. Yang kedua adalah dari fetal factor itu sendiri. Jadi faktor janinnya sendiri. Janinnya tidak tumbuh dengan optimal, misalnya ada masalah di janin misalnya. Gangguan tumbuh kembang janin misalnya. Yang ketiga, placental factor, artinya faktor dari plasenta, faktor dari apa namanya ari-arinya ya, plasentanya. Kenapa? Ya karena bayi kan nggak bisa makan lewat mulut, pakainya plasenta. Ibu memakan cukup, nah makanan yang dikonsumsi ibu itu diberikan kepada janin lewat plasenta. Nek plasentanya ada masalah, salurannya ada masalah, maka ya makanannya tidak tersampaikan. Oke? Plasenta. Yang keempat adalah faktor genetik, faktor keturunan. Itu mempengaruhi adanya IUGR, intrauterine growth restriction atau retardasi atau gangguan tumbuh di dalam kandungan intrauterin, di dalam rahim atau di dalam kandungan tadi, gangguan pertumbuhan di dalam kandungan tadi, ya, IUGR. Nah, ketika seseorang balita ini mengalami IUGR, intrauterine growth retardasi atau intrauterine growth restricted, ya, gangguan tumbuh kembang selama dia dikandung, dampaknya adalah dia akan tumbuh sebagai seseorang bayi, sebagai seorang anak, sebagai seseorang dewasa yang tidak sempurna. Tidak sempurnanya dalam tanda kutip, yaitu 1, ternyata dia bawa gen yang mudah hiperglikemi. Nih, fetal hiperglikemia. Artinya glukosa darah dari janin ini gampang tinggi. Sama kayak orang diabetes. Jadi janin ini bawa bekal jelek. Ketika dia dewasa nanti,
makan makanan tinggi kalori dan tinggi gula akan cenderung lebih mudah untuk diabetes. Nangkep ya? Gitu. Nah, ini di sini kekurangan gizi, ya toh? Intrauterine growth retardasi atau kekurangan makanan atau kekurangan asupan selama dikandung. Lah kok ternyata keluarganya jadi makmur, usaha keras bapaknya, ibunya, semuanya jadi makmur. Anaknya tetap dapat makan sedikit atau banyak? Anaknya mulai dapat makanan optimal, gitu toh? Oh dulu nggak bisa beli susu, sekarang bisa beli susu. Oh dulu nggak bisa beli daging, cuman bisa beli telur, sekarang bisa beli daging. Sekarang bisa beli jajan ini itu semaunya apa, gitu toh? Maka di sini ada tulisan nih, postnatal excessive nutrition. Nih, post itu setelah, natal itu kelahiran, excessive itu kelebihan. Kelebihan gizi setelah dia dilahirkan. Ya, jadi dapat asupan makan banyak. Maka jadinya justru diabetes tipe 2. Itu sebabnya kalau ketemu anak yang lahir tidak optimal, misalnya BBLR kecil, prematur, apakah kita memberikan makanan dengan banyak biar dia optimal? Justru tidak boleh. Ya, karena dia bawa bekal yang jelek. Kalau dia diberikan excessive postnatal nutrition ya, justru malah jadi penyakit. Nah, ini menyampaikan, Barker bisa disampaikan bahwa peristiwa awal tumbuh kembang, peristiwa-peristiwa di awal tumbuh kembang, ibunya anemia, ibunya nggak mau makan, ibunya kena infeksi, anaknya kena infeksi, dan yang lain, itu berdampak pada risiko perkembangan ketika anak tersebut sudah tumbuh dewasa, perkembangan penyakit khusus. Sampai sini oke? Okay? Ya. Riwayat BBLR misalnya, jadi kalau anak lahir BBLR kan, jadi saya tanya BBLR itu berapa kan gitu kan? 2,5 kilogram atau 2.500 gram itu berhubungan dengan anak ini berisiko punya penyakit ini di masa depannya nanti. Ada di sini yang lahirnya di bawah 200-500? Kamu sekarang jadi gede ya? Sama kamu berapa? 2,1 lahir berapa bulan? Pas 9 bulan, 42 minggu, pas 1 42. Oke. Mbak berapa? 2,2. Ya wis. Sekarang kamu tahu ya, kalian berdua punya risiko. Risiko artinya bukan pasti ya. Oh, kamu tak judge nih, kamu tak hukum dengan diabetes. No. Punya risiko lebih tinggi dibandingkan teman-temanmu yang lahirnya bukan BBLR. Oke, ini penjelasannya. Ini membawa kalian berdua untuk lebih hati-hati. Karena genmu, kamu membawa bekal yang nggak bisa diubah. Genmu jelek. Oke, ini bukan judge ya. Risikomu lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau temanmu minum manis, makan manis, kebiasaannya jelek, kok tetap sehat Pak? Saya seharusnya juga bisa. No. Bekalmu berbeda. Oke? Itu hipotesis Barker. Fetal origin of adult disease. Apa masalah di orang dewasa itu ternyata dampak ketika dia masih di kandungan dulu. Oke, Mbak? Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Yang besar itu bukan berarti uang pemula. Ini dari uang. Itu mirip seperti, nah, anak itu nggak minta uang, ya nggak semua itu sudah. Itu guru nggak mau uang itu, sama seperti saya kenal sekolah kecil
Kamu begini, Anda punya susu penyakit, ya, karena ini perlu kita kasih. Kenapa? Karena kalau kita kecil, kita masih ini, itu waktu kita ini kemudian tidak terjadi, adalah apa misalnya, mereka bisa lihat pasangan. Saya begini, sehingga itu saya tidak melihat. Ibu saya cuma melihat seperti itu. Maka kan di luar silakan sih, ngomong apa orang silakan sih, tidak dibunuh. Kan seperti itu mas. Tapi ya, ketika kita berbicara lebih yang masih itu kita akan berlulus. Maka kita tinggal dulu. Dan kalau pengalaman itu sudah ini nanti saya tahu ini tidak tahu juga. Ya, enggak, enggak. Mau dikasih ini adalah teman kayak yang dari yang orang itu kita ambil itu kalau kita di desa nggak mungkin kalau ada mamping dan lain di dia ya sudah pakai tangan asal orang steril bersih dalam sama. Tapi masalahnya orang-orang itu kan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya kita sport seterusnya jadi biar itu waktu saya coba gitu ini sebenarnya padahal itu ini bukan menjadi orang tua terlanjur itu nggak cukup baik kan pasti tidak ada lama itu seperti saya ibu saya memberikan itu selama ini 1 bulan setelah itu nggak ada waktu ya. Oke, ini hipotesis pertama dari Barker. Nah, kok bisa? Ini silahkan kalian cermati. Kok bisa kekurangan masalah gizi atau kekurangan gizi di 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan kok berdampak pada ketika saya sudah dewasa? Kan saya sekarang rajin olahraga. Kan sekarang saya makan buah. Kan sekarang saya minum susu. Kan sekarang saya makan protein dan daging. Kok saya masih sakit ya? Kan saya sudah kuliah di gizi. Ya toh? Saya akan ceritakan. Ya. Silakan teman-teman bisa fokus sebentar. Nanti ada sekitar 2 atau 3 hipotesis yang teman-teman wajib tahu. Dan ini nggak ada di mata kuliah lain. Ya. Yang pertama adalah ada konsep namanya developmental plasticity. Developmental plasticity. Apa itu? Kalian bayangkan seperti bermain dengan apa? Plastisin, was. Apa? Itu namanya apa ya? Play-Doh. Ada lagi namanya apa? Malam. Kalian bisa membentuk tuh? Ya, bisa ya bermain dengan tanah liat seperti itu ya misalnya ya. Nah, developmental plasticity topiknya seperti itu. Konsep dasarnya seperti itu, konsep dasarnya. Genotip tunggal akan mempengaruhi kejadian tertentu. Jadi artinya apa? Ada masalah di gen tertentu akan menghasilkan sifat yang berbeda. Ya. Sehingga di masa ketika ovum dengan sel sperma ketemu, itu kan satu sel dan satu sel toh. Satu sel dengan satu sel, tapi ketika ketemu berkembang toh. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, misalnya kayak gitu toh. Ketika di situ terjadi masalah, maka sifatnya akan berubah. Ya. Jadi ada masa di mana seseorang itu maksudnya belum jadi orang ya. Belum tentu jadi orang ya. Tapi masih dalam bentuk zigot, masih dalam bentuk apa namanya janin gitu ya. Belum
belum ada nyawanya, bahkan mungkin gitu ya. Saya pakai kata seseorang. Ada masa di mana seseorang itu sangat sensitif atau sangat plastik, dibentuk-bentuk dengan lingkungannya. Oke? Sehingga ada proses namanya adaptasi. Ketika janin kan harusnya dapat oksigen secara teratur, betul? Ketika janin harusnya dapat makanan dari ibunya secara teratur dan cukup, betul? Tapi apakah selalu optimal oksigennya? Bapaknya merokok, karbon monoksida atau produksi dari rokok itu, karbon monoksida kan lebih disukai sama sel darah merah dan hemoglobin dibandingkan oksigen. Pernah tahu tentang ini? Sehingga ayah yang merokok, anaknya cenderung stunting. Kenapa? Karena ibunya menghirup asap rokok yang mengandung monoksida, karbon monoksida. Karbon monoksida akan lebih disukai, diikat oleh sel darah merah hemoglobin tadi. Hemoglobin kan harusnya mengikatnya adalah oksigen. Tapi karena ada karbon monoksida, lebih suka mengikat monoksida. Apakah oksigennya akan terikat? Tidak. Kalau oksigennya tidak terikat, bayi tersebut akan dapat monoksida. Apakah bisa bernafas dengan optimal? Apakah tumbuh dengan optimal? Dan ibu yang mendapat paparan asap rokok, bahkan ibunya merokok, ketika dia sadar hamil atau tidak, sedang tidak sadar bahwa dia sedang hamil, sadar atau tidak, maka pasokan oksigennya jadi kurang buat janinnya. Janinnya tumbuh dengan optimal? Oh. So, ini saya ngasih pesan buat 21 wanita di ruangan ini. Kalian punya pasangan atau kalian belum punya pasangan, prepare betul pasanganmu. Kalau pasanganmu masih merokok, dia akan mau cinta. Yang ketawa-ketawa pasanganmu. Oke. Smoking cessation itu tes cessation. Orang yang berhenti merokok mendapatkan manfaat luar biasa daripada dia tidak berhenti atau tetap lanjut. Berhenti, bahkan ngurangin sampai dia berhenti, itu mendapatkan manfaat luar biasa. Satu, oke, untuk dirinya sendiri ya. Yang kedua, permasalahannya sekarang bukan cuma rokok primer, rokok sekunder. Rokok primer artinya merokok. Rokok sekunder artinya kamu nggak merokok, tapi kamu kena paparan asap rokok, menghirup asap rokok. Permasalahannya sekarang bukan cuma itu. Ada namanya tertiary smoker. Kamu nggak merokok, bapak ibu nggak merokok, pak ibu nggak merokok, di rumahmu nggak ada orang merokok. Tapi kamu terpapar partikel rokok. Di mana? Di jalan, di minimarket, di manapun, di halte, di jaketnya ojol, dimanapun itu partikel rokok itu 3 hari 4 hari nggak hilang-hilang. Dan karbon monoksida nggak seperti rokok sebenarnya. Di polusi udara, di knalpot yang rusak, di knalpot bis atau motor, di pembakaran yang tidak sempurna itu hasilnya karbon monoksida, bukan karbon dioksida, karbon monoksida. Oke. Jadi masih punya pacar itu, please. Kalau kamu saya pun almarhum mertua saya dan ketika kami sedang membawa rumah, misalnya ketika anak saya ada di rumah, beliau stop. Atau merokok ketika kami sudah berangkat ke Jogja. Saya kasih tahu itu. So kalau kamu masih keep sama pasangan ini, ya udah aku saya nggak bermaksud untuk menceraikan kalian. Tapi ada perilaku yang bisa mendukungnya. Saya keywordnya tadi adalah memperbaiki keturunan. Kalau kamu mau dengan dia yang masih seperti itu, ya kalau kamu pendek ya mas, itu nggak usah sedih dan patah hati. Gitu?
Siapa yang tetap cantik dan tetap apa? Ya sudah, itu masalahmu. Tapi pekerjaan dapat atas tinggi wanita 150 loh. Ya kan? Nggak cuma tinggi badan, kecerdasan, vitalitas, produktivitas, kemampuan berpikir itu nggak bisa dinilai. Paham ya? Kamu miskin, miskin dalam tanda kutip ya, tumbuhnya nggak optimal, ya apa-apa, harus diperbaiki. Karena sudah stop. Tapi kamu masih bisa punya anak yang lebih bagus. Itulah yang namanya memperbaiki. Itu kalau saya sama istri saya nggak tinggi, 151, 100. Itu masih bisa. Pak, kamu pendek terus. Saya bilang enggak. Tapi saya nggak mau anak kamu. Saya nggak mau anakku kayak saya. Kenapa saya nggak dapat bisnis? 4 bulan dulu ketika saya masih kecil, pemerintah 4 bulan. Survei 4 bulan. Tapi kemudian diperbaiki lagi dengan penelitian dari 6 bulan. Saya nggak dapat yang 4 bulan. Enggak. Saya nggak. Apakah saya sudah tumbuh optimal? Tinggi badan mungkin belum. Tapi kesehatan, saya tidak bisa. Saya punya ibu yang meninggal pun karena diabetes. Saya mungkin jelek. Oke, jadi saya mau memperbaiki itu untuk cucu saya nanti. Tapi kalau teman-teman masih mau ngeyel, ya anggap angin lalu. Ya, saya dibayar untuk menyampaikan ilmu. Perkara mau dipakai, syukur udah dipakai, ya apa. Oke. Nah, itu tadi adaptasi. Ketika ada oksigennya sedikit, maka gen akan beradaptasi untuk lebih, jadi tubuhnya jadi optimal. Oke. Nah, ketika menghadapi kondisi malnutrisi, di mana janin tidak bisa tumbuh dengan optimal, gitu ya, karena nggak dapat oksigen misalnya, ketika nggak dapat zat gizi dengan optimal misalnya, maka janin tersebut akan melakukan remodeling. Artinya apa? Penyesuaian. Harusnya tumbuhnya otak dulu, gitu kan? Saraf sel tulang belakang dan yang lain, saraf sel saraf dan yang lain tumbuh. Berikutnya tumbuh, oh, tangannya tumbuh optimal, jantung, mata, semuanya tumbuh optimal. Kan gitu. Tapi apakah bisa kayak gitu? Orang iso. Maka janin akan mengalami yang disebut dengan remodeling. Dia akan mengubah struktur dan fungsi organ-organ hanya untuk mempertahankan perkembangan syaraf dan yang penting hidup. Maka yang diutamakan adalah otak, fungsi jantung, fungsi paru. Itu sebabnya anak-anak yang mengalami BBL akan tumbuh dengan optimal karena dia sudah punya potensi gen growth, hormonnya itu sudah disetting. Jangan tinggi badan yang dioptimalkan, quick carry, otak musik yang dipakai, jantung musik yang diutamakan. Karena saya cuma bisa dapat 10 nih dari ibu saya, harusnya 1000 misalnya. Ya kan? Harusnya dapat oksigen 1 liter misalnya, tapi saya cuma dapat 10 cc misalnya. Maka yang penting dengan ini saya bisa tetap hidup, jadi bisa tetap tumbuh. Maka mengorbankan organ-organ lain, itulah yang disebut remodeling. Oke. Nah, itulah namanya fetal programming. Fetus akan berusaha keras untuk bisa tetap hidup meskipun terbatas. Ya, kayak anak kos, tuh bapak ibuku nggak kirim-kirimi, tak telepon-telepon sengaja nggak diangkat dan yang lain. Saya cuma punya uang 100 ribu, makan seadanya deh. Betul? Mirip seperti janin, makan seadanya. Maka kalau makan seadanya harus hemat-hemat, oke? Tipikal janin juga kayak gitu. Nah, pemrograman ini tidak cuma terbatas pada ketika dia di dalam janin saja, di dalam kandungan saja pemerintah. Tapi justru ketika dia di masa balita, organnya akan beradaptasi dengan lingkungan dunia ini. Maka di sini sifatnya adalah irreversible.
nggak akan berganti jadi normal kembali. Sudah dikasih makanan cukup, nggak akan normal kembali. Oke? Nah, ini dia namanya dasar pemikiran fetal origin of adult disease oleh Barker. Ada yang mau tanya terkait dengan Barker ini? Kita baru 2 slide. Tapi kalau ini sudah paham, nanti slide-slide selanjutnya terkait dengan program-program pemerintah. Itu gampang. Ini basic knowledge yang teman-teman perlu satu frekuensi dengan saya. Ada yang belum paham? Sudah bisa ditangkap ya? Oke, kita next ke kasus selanjutnya. Kalau tadi hipotesis Barker, ya, karena ada developmental plasticity. Kalau sekarang ada namanya hipotesis fenotip yang thrifty. Thrifty itu pelit, hemat. Ya, jadi ada fenotip yang hemat. Saya mau cerita 2 kasus yang pernah melanda dunia ini. Yang pertama dialami oleh masyarakat Belanda, yang kedua dialami oleh masyarakat Rusia saat itu. Saya mau cerita dulu the Dutch famine. Kelaparan hebat pada orang Belanda tahun sekitar tahun 44-45. Saat itu Belanda dijajah sama Jerman. Ya, saat itu Belanda dijajah sama Jerman. Jerman membatasi asupan untuk masyarakat Belanda hanya sekitar 400 sampai 600 800 kalori saja per hari. Cuman tak kasih mie instansi jitok sakler. Mau kamu bayi, mau kamu lansia, mau kamu pelajar dewasa, mau kamu ibu hamil, cuman tak kasih segitu aja. Semangkok bakso saja sehari. Oke, paham ya kasusnya ya? Berarti ada pembatasan asupan, betul? Mau kaya, mau miskin, orang urusan urunan. Nggak dapat makanan. Makanan cuma dapat 1 piring aja. 1 hari. Apakah kebutuhannya tercukupi dengan baik? Enggak, ya. Case itu dipegang. Ya. Kaya, miskin, sehat, sakit, hamil, anak kecil, semuanya waduh. 400 sampai 800. Itu kejadian yang terjadi di Belanda saat itu. Nah, maka terjadi yang tadinya sehat bugar makan banyak tuh kaya raya dan makan, maka terjadi kelaparan mendadak. Paham? 1 tahun. Sorry, 1 musim. 1 musim. Satu musim atau 1 tahun. Mohon maaf saya terlewat. Tapi cukup mungkin 1 tahun. 4445. Oke? Tadinya normal sehat-sehat saja. Sekarang hanya bisa seperti itu. Maka terjadi kelaparan mendadak. Oke? Nah, kelaparan mendadak melanda semua kelas sosial, mau miskin, kaya, sehat, sakit, dan yang lain. Yang kemudian membaik lagi ketika perang sudah habis. Jadi dulu dibatasi rel-relanya, di stop, nggak boleh nganter makanan dan yang lain. Tapi cuma 1 tahun aja. Oke? Dipaksa puasa 1 tahun. Ya, apakah ada ibu hamil di situ? Ada. Jadi ibu hamil dipaksa untuk kondisinya tidak sesuai dengan yang biasanya dia ketika hamil sebelumnya. Oke? Periode 44-45. Nah, ketika di 44-45 ketika kelaparan melanda tadi, ada ibu hamil yang masuk trimester 2 dan 3, betul? Mau lahiran nih. Ya, kehamilan 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, ya. 6 bulan, 9 bulan. Itu ada ibu yang kandungan seperti itu. Ternyata ketika lahiran anaknya BBLN. Oke? Anaknya BBLN. Yang bayi yang ketika masa 44-45 ini ketika kelaparan tadi dia sudah hamil 6 bulan. Oke? Nah, ada juga ibu-ibu yang baru hamil di trimester pertama. Jadi masih kecil kandungannya. Ya. Dia mengalami kelaparan selama proses kehamilan tadi berarti tahu? Tapi dia mulai startnya dari trimester pertama. Oke? Kalau yang atas
trimester pertama mengalami kelaparan enggak? Enggak. Tapi kelaparan di trimester 2 dan 3. Kalau yang pertama, yang kedua, itu kelaparannya di trimester sejak trimester awal. Namanya tahu ya bedanya. Ternyata bayinya ya, ternyata yang kelaparan ini, maaf, ini tadi cuma 2 musim, satu musim 4 bulan, satu musim 3 bulan, maka dia kelaparan selama 2 musim 6 bulan, ya 6 bulan aja, karena satu tahun 4 musim 12 bulan bagi 4 3 bulan 3 bulan, ya. Maka kelaparan selama musim dingin dan musim semi 6 bulan. Mereka-mereka yang trimester pertama mengalami kelaparan, ini ternyata bayinya lahirnya normal. Kan usia 1 bulan ditambah 6 bulan kelaparan, bulan ke-7 kelaparan enggak, sudah normal lagi. Oke. Perangnya sudah berakhir. Ya, karena Jerman kalah. Nah, 9 bulan lahiran, berat badannya ternyata normal. Ya, berat badannya normal, tapi ketika diikuti ternyata bayi-bayi yang lahir dari ibu yang kelaparan sejak trimester pertama, ya, dibandingkan yang lahirnya sebelum perang atau sesudah perang. Bahkan dibandingkan yang kasus pertama yang bayi-bayi jadi obes. Nah, ini memberikan teori bahwa ada developmental origin of health and disease. Mismatch concept. Mismatch. Artinya gini, teman-teman. Ini saya dikasih. Artinya gini. Trimester 1 itu untuk pertumbuhan sistem organ yang optimal. Trimester 2 dan trimester ketiga untuk pertumbuhan massa kesamping, berat badan, tinggi badan. Oke. Jadi ketika bermasalahnya pada trimester 2 dan trimester ketiga, yang bermasalah berat badannya. Ya, tapi apakah otak dan tumbuh kembangnya bermasalah? Tidak, karena sudah terbentuk. Paham ya? Sedangkan yang hamil di trimester pertama sudah terkena masalah, maka yang bermasalah adalah tadi mengikuti dari teori yang sebelumnya, bahwa yang bermasalah ketika pembentukan sel-sel tadi. Nah, nangkep ya? Maka dia bawa bekal yang jelek. Hanya saja ketika kehamilan usia 7 bulan, 8 bulan, kan perang sudah berakhir toh. Yuk ketika dia lahir kan semakin makmur ya, kaya ya kembali kaya gitu. Ada asupan gizi yang kembali normal gitu. Maka kan jadi postnatal exercise. Karena tadinya dia kekurangan. Nah, itulah yang menyebabkan bayi-bayi yang lahir dari ibu yang mengalami kelaparan di trimester 1, bayinya lahir obes. Gitu. Ya, kalau tadi FOAD, fetal origin, kalau ini developmental origins. Dua konsep yang berbeda. Oke. Ini kelaparan, orang tadinya kaya-kaya, makannya cukup, normal dan baik-baik saja, bahagia, optimal gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa makan selama 6 bulan. Oke? Berbeda dengan yang terjadi di Leningrad atau sekarang jadi Saint Petersburg di Rusia. Di sana kasusnya adalah kayak gini. Ibu hamil terpapar kelaparan selama 3 tahun. Kalau tadi cuma 6 bulan, gitu. Kalau ini 3 tahun, ada yang hamil selama 3 tahun? Tidak ada. Artinya dia hamil dalam kondisi lapar, lahir dalam kondisi lapar. Nangkep ya? Yo, aduh aku kelaparan tapi hamil. Aduh anakku lahir, aku lagi kelaparan juga. Nangkep ya? Tidak ada modal yang baik, tidak ada perjalanan yang baik.
Paham ya? Itu perbedaannya dengan kasus yang the Dutch famine tadi. Oke? Nah, di sini disampaikan bahwa sebelum terjadi pengepungan, jadi learning rate sick, ya, artinya pengepungan kota St. Petersburg, jadi asupan makanan itu tidak bisa, ibu hamil sudah terbiasa dengan kondisi malnutrisi. Ya kan 3 tahun 4 tahun kelaparan, sudah terbiasa. Ya udahlah, miskin nggak bisa makan, ya harus terbiasa. Oke, itu keywordnya. Maka bayi yang lahir selama periode tersebut tidak mengalami perubahan genetik. Kenapa? Ya sudah dari awal miskin. Oke, jadi sudah tersetting genetiknya. Maka di sini disebutkan bayi yang lahir selama periode ini tidak mengalami peningkatan intoleransi glukosa, dislipidemia, kolesterolnya tinggi, tidak mengalami masalah tekanan darah tinggi, tidak mengalami masalah kardiovaskular disease ketika dia sudah dewasa. Ya kok sehat-sehat wahai? Karena saya terbiasa miskin. Nangkap? Saya terbiasa gennya pelit. Kenapa gennya pelit? Ya karena ketika ibu tersebut hamil kan nggak bisa ngasih makanan dengan cukup. Maka metabolisme dari fetus tersebut sudah disetting hemat. Dan ketika dia ketika dia tumbuh 1000 hari, bahkan lebih karena ini 4 tahun ya, kan berarti melewati masa 1000 hari ya. Apakah masih hemat? Masih. Apakah bisa makan dengan normal? Enggak bisa makan dengan normal karena melewati 1000 hari dengan kelaparan. Maka dia gennya, fenotipnya itu sudah pelit, fenotipnya sudah hemat. Ada match. Kalau tadi, sorry. Kalau tadi mismatch, yang tadinya tubuh optimal dipaksa miskin. Gitu? Kalau yang ini sudah miskin, mau dipaksa miskin, biasa. Jadi ada masalah match, ada kecocokan antara gen hemat yang dimiliki, itu metabolismenya pelan toh, karena hemat. Kenapa harus hemat? Nah, kalau saya dapatnya cuma segini-segini terus, ya biar saya tumbuh ya saya hemat. Oke? Dengan kehidupan di luar kandungan, ketika dia sudah melahirkan, ketika dia sudah dilahirkan. Sampai sini oke. Paham? Kalau tadi yang di sini dia normal, ingat dia cuma 6 bulan, dia normal, kemudian dipaksa puasa, dipaksa nggak makan, dipaksa makannya cuma dikit, dan itu terjadi cuma 6 bulan. Habis itu semuanya kembali normal. Dia lahiran, apakah normal? Makannya normal lagi setelah lahiran? Ya, jadi ada periode singkat yang makan itu masih sedikit, paham ya? Periodenya singkat. Antara bekal fenotip yang di trimester 1 yang jelek, kan dipaksa jelek nih. Kemudian setelah lahiran kan jadi bagus toh. Apakah sesuai? Enggak ada kecocokan. Mismatch konsep. Ya. Tapi ketika yang ini, yang learning rate, ketika hamil ada kemiskinan, ada. Ketika lahiran masih miskin, masih. Jadi tidak ada masalah ketika dengan genetik itu. Maka di sini terhindar dari risiko penyakit tidak. Maka kalau kamu miskin ketika ibumu hamil, tapi bapakmu, keluargamu kemudian jadi makmur, itu jadi masalah. Ya kan? Jadinya tubuh dengan eksesif kalori. Oke? Nah, ini yang menarik bagi saya. Dan semoga teman-teman bisa menjadi alasan kenapa sekarang banyak orang yang stunting. Dan nanti dampak dari orang stunting kira-kira apa nih ketika dia sudah dewasa nanti? Menurutmu? Stunting kan berarti ada masalah asupan makan yang tidak terpenuhi selama 1000. Kemudian dia jadi normal tuh bisa kuliah,
bisa kerja dengan optimal. Kira-kira apa risiko yang dibawa orang stunting di masa depan? Nggak ada di sini. Apa? Saya sepertinya belum menuliskan juga di sini. Anak yang stunting risikonya di masa depan justru apa? Bayi yang lahir dengan stunting, dia bawa risiko apa di masa depan? Kan tadi saya juga hampir 2 jam saya ngomong tentang 2 slide saja, 3 slide. Apa? Ketika anaknya stunting, stunting itu kan bukan karena kamu nggak makan 1 bulan terus jadi stunting. Stunting itu masalah jangka panjang. Karena kalau sekarang anaknya stunting, kira-kira dampak apa yang dimiliki oleh anak tersebut? Apa? Selain kecerdasan, selain itu, buat anak itu sendiri, dan itu. Anaknya jadi obes, tubuhnya ke samping, maka yang disebut dengan burden of malnutrition, double burden of malnutrition. Pernah dengar? Double burden of malnutrition itu muncul pada anaknya sate dan dia sudah pendek. Buat yang kondisinya kan itu, di sini buat ajak untuk healing, di sini ajak untuk sadar. Oke, orang-orang yang sakit ternyata berisiko pendek. Orang-orang yang dulu bermasalah dengan pada waktu dijanin bermasalah pada PTM mas. So risiko tadi ada 2 anaknya BBLN, bukan itu. Kamu juga semakin lebih waspada karena kamu punya kecenderungan untuk lebih berisiko punya masalah penyakit tidak berat. Terus jantung, stroke, hipertensi, kolesterol, gitu ya, dan obesitas. Kenapa? Genotikmu sudah disetting oleh genotikmu sudah disetting hemat, dan sekarang kamu sudah semakin baik. Itu yang menyebabkan dulu profesor saya pernah bilang ada perbedaan antara orang Jepang anak muda dengan orang Jepang orang tuanya. Ya, Jepang muda dengan Jepang tua. Jepang muda, Jepang orang-orang Jepang yang tua, dia wise dalam pemilihan makanan sehingga terbiasa hidup. Tetapi Jepang muda sudah ke arah kebarat-baratan sehingga banyak masalah di usia mudanya. Tapi orang-orang Jepang yang tua dia bisa umur dengan panjang usia dengan tetap sehat karena dia masih menekan perilaku. Tetapi Jepang muda itu berbanding terbalik dengan Amerika. Amerika yang tua-tua jelek-jelek. Tapi di Amerika yang muda-muda makin sadar jadi bagus. Itu yang menyebabkan juga ada perubahan pada orang-orang dari suku aborigin. Suku aborigin dulu harus berburu dulu, lari dulu, makan dulu hanya untuk bisa makan. Maka dapat makanan secara rutin setiap hari. Ya, gennya sudah dipaksa untuk berkembang, gitu. Tapi sekarang lebih mudah. Orang sudah berburu, tinggal aja. Tapi apakah gennya juga berubah? Gen tidak semudah itu. Gennya tetap gen belum, tetapi masakan makanan dapat lebih banyak. Nah, banyak orang aborigin yang sekarang itu penelitian. Maka itu membuat orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia dulu warkose cari makan susah gitu tuh? Tapi kemudian sekarang jadi lebih gampang tuh. Bapak ibu mungkin kurus-kurus, tapi sekarang jadi lebih kurus. Anaknya pun kalian sama dengan
Ya, itu yang menarik. Ada orang kan di luar? Siapa mau masuk sini? Mau masuk kan? Jadwal masuk kan? Masih lama toh. Saya mau memfokuskan dulu sampai sini, nanti yang sisanya di pertemuan berikutnya. Menurut saya ini cuma beberapa slide, tetapi kalian perlu paham, gitu ya. Sudah bisa fokus lagi? Kita masih punya waktu 10 menit, betul? Oke. Di sini saya mau mengambil fokus pada stunting, pendek. Pendek karena kurang gizi dalam jangka panjang. Jadi definisi stunting apakah pendek saja? Stunting dengan stunted berbeda. Ya, pendek dengan stunting berbeda. Apakah semua orang pendek artinya stunting? No. Ada masalah growth hormone juga yang berpengaruh, yang membuat seseorang juga berpostur tubuh pendek. Yang disebut dengan stunting adalah gagal usus dalam balita. Kondisi kronis. Kronis itu panjang atau pendek? Dalam masa yang panjang. Infeksi yang berulang. Bulan ini bulan depan dapat ispa, bulan depannya lagi dapat COVID, bulan depannya lagi dapat infeksi lagi. Kemudian stimulasi psikosoial yang kurang, nggak pernah dikasih minum, nggak pernah dikasih mainan, nggak pernah dirawat di masjid, dirawat tertentu, sehingga membuat ternyata pendek untuk usia yang dan soalnya kurang dari minus 2 itu atau kurang dari minus 2 dan di sini disampaikan stunting itu tidak hanya yang disebut dengan stunting ini akan dapat penurunan yang stabil. Oke, jadi kalau kamu stunting sekarang, yang dampaknya yang kita jelaskan sama kemungkinan cucu-cucu. Kalau tidak ada, kalau ada perbedaan itu lalu itu tidak stabil. Cucu bisa lebih baik. Ya, nah di sini ada beberapa lalu ya, bahwa di tahun 2020 stuntingnya itu sekitar 24%, dan puji syukur stuntingnya per 2022 sudah turun sekitar menjadi sekitar 21%. Jadi ada proses penurunan ya. Kalau dilihat ini di tahun 2013 37%. Itu. Artinya 1 dari 3 orang tuh di Indonesia balita tersebut pasti stunting. 1 dari 3. Sekarang 20%-an, maka 1 dari 5. Mulai membaik kondisinya. Nah, ini menjadi target dari pemerintah. Pemerintah punya target di tahun 2024 pokok men kalau bisa 14% aja. Nah, ini kita sekarang masih 21%-an. Tidak cuma stunting ya, stunting puji syukur turun nih 21 dan 22, dia turun dari 24 menjadi 21. Tapi wastingnya naik, underweight-nya naik. Apa itu wasting? Kurus. Kalau kurus masalah gizi kronis atau akut? Kurus. Kurus berarti berat badan. Berat badan itu akut atau kronis? Kamu nggak makan kurus. Tapi apakah kamu nggak makan jadi pendek? Ya, jadi balita wasting muncul karena dia masalah gizi yang saya pendek. Kalau dia masalah kelaparannya dalam jangka yang lebih panjang, dampaknya tidak cuma wasting, tapi dia juga jadi selama 1000 hari tadi, gitu ya. Dan underweight artinya berat badannya kalau ini wasting
tinggi badannya sesuai nih, tapi dia cuma kurus. Kalau underweight, ya berat badannya yang kurang. Ini juga ternyata 17% masih cukup tinggi. Nah, permasalahannya yang obes nih, obes, overweight, balita overweight masih banyak, walaupun mengalami penurunan juga. Kita ada apa namanya, image balita yang gemuk, iwul-iwul itu kan lucu, tapi ternyata itu justru tidak, gitu ya. Oke, ini angka stunting di setiap provinsi tidak perlu saya coba jelaskan, tetapi tetapi kalian bisa tahu nih, di NTT, Sulawesi Barat, Papua, NTB, dan Aceh, ya, perifer semua ya. Ujung barat sama ujung timur itu stuntingnya masih di atas 30%. Di sana masih tinggi. Yang paling bagus di sini Bali, Jakarta, Lampung, ya Jogja lumayan yang 5 terendah lah. Tapi masih tetap batasnya adalah, cut off-nya adalah targetnya mau 15% tadi, 14% tadi. Ya hanya Bali yang masih aman. Kenapa? Apa yang menyebabkan Bali aman menurutmu? Dengan pembicaraan kita hampir 100 menit. Asumsi boleh, tetapi berdasarkan nalar yang jalan. Apa kira? Kenapa Bali aman? Masih 8%. Kenapa? Ada yang bisa berpendapat? Udaranya masih bersih. Ada lagi? Mana orang Bali? Gimana? Kenapa orang Bali? Prevalensi stuntingnya kecil. Iya. Udaranya masih kecil. Ada lagi? Kenapa? Oke, sering. Ada lagi? Nah, yang menyebabkan stunting masalah gizi, tadi kan dia omongin dari tadi kita ngomong bagaimana makanan menjadi paling penting juga. Sebenarnya mungkin masih orang lebih populer dengan menjaga lingkungan. Karena kalau lingkungan itu mungkin tidak sedikit, juga bisa benar-benar terjaga betul rumah sampai kotor. Karena ada virus juga di setiap rumah. Diskusi kira-kira gitu kayak berwisata. Nanti kalau nggak bersih kotor, berapa ini wisatanya gitu. Itu benar. Ini kan kalau fungsi ya. Harus masuk karena apa? Nanti kalau sudah ada kamu ya itu kalian baru tahu yang mau pengaruh nanti bisa saja. Nanti kita ada konsumsi dulu. Lingkungan bersih, udara yang terjadi dengan si relatif terjadi dibandingkan dengan sini dibandingkan dengan kuat, Aceh, mungkin tidak ada polusi sebanyak itu kita akan kembali lagi dikasih pengetahuan tentang kebersihan, mungkin kebersihan pengetahuan tentang makan yang cukup, yang bersih, yang berolah dulu juga baik, itu masih kurang. Kecukupan protein gimana? Itu masih kurang. Karena kalau bisa kita protein nanti, mungkin besok, misi, berapapun lebih baik sih. Tapi pengetahuan prakteknya, di sana masih banyak praktek pasca persalinan yang tidak di wilayah tertentu di Indonesia Timur ada ibu hamil yang melahirkan harus dipisah dari keluarga. Dia harus dibawa ke rumah, dibawa ke masih di asli atau sempat jauh dibakar. Itu untuk memperbaiki luka, penyembuhan luka, pengobatan dari luka. Itu masih ada juga apakah itu membuat udara di Indonesia bisa infeksi. Jadi dia bisa sakit gitu.
Itu untuk materi di misalnya solusinya nggak ada, nggak ada, makan kita loh, ya, berburu dulu loh, nggak makan segitu loh, itu adalah sebatas dan cukup 4 kabupaten 1 kota, sekarang ini ada kampus di sini sendiri. Padahal mau jadi berkanan pun ya, nggak ada yang harus berkata mau standar ini. Itu sebelum saya lanjut ya mungkin ini buat apa namanya buat pertemuan selanjutnya kita berhenti dulu di masalah ini nanti saya coba jelaskan ya setelah pertemuan datang. Ada yang mau tanya dulu? 5-6 slide uang kita ada yang mau? Cukup? Oke. Kalau sudah cukup, semoga itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman, pendalaman buat teman-teman sekalian, privilege buat kalian, karena kelas lain, mahasiswa lain, kampus lain belum tentu mendapatkan materi ini. Belum tentu. Gitu ya. Saya cukupkan hari ini, semoga kita bisa melanjutkan lagi besok Jumat untuk slide-slide selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.